BlackMarket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita belajar bersama tentang IPA dan pembahasan pada hari ini kita masih berkaitan dengan suhu, tetapi lebih jauh lagi yaitu berkaitan dengan pemuaian zat. Sebelum saya masuk ke pembahasan, coba kalian keluar sebentar, kemudian kalian amati jendela yang ada di rumah kalian, kemudian kalian amati kabel listrik antara tiang listrik dengan tiang berikutnya, itu ada kabel dan perhatikan pasti pemasangannya agak melengkung ke bawah dan tidak akan menegang. Nah, di situ pemuaian yang akan kita pelajari hari ini. Salah satu contoh peristiwa pemuaian dalam kehidupan hari-hari. Oke, kita mulai saja. Apa itu sebenarnya pemuaian? Pemuaian zat adalah perubahan ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Baik itu suhunya bertambah panas atau semakin naik, atau suhunya semakin turun atau semakin dingin. Jadi ketika panas akan berubah, ketika dingin pun juga berubah. Ketika panas dia memuai, ketika dia dingin dia menyusut. Nah, pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada 3, yang pertama adalah ukuran awal, kemudian kenaikan suhunya, berarti dari suhu awal ke suhu akhir, dan yang ketiga adalah jenis zat. Contoh, antara besi dengan kayu sama-sama benda padat. Keduanya ketika dipanaskan maka pemuaiannya yang lebih cepat adalah besi. Tapi kalau kayu itu lebih lambat. Nih jenis zat. Nah, macam-macam pemuaian ada 3 karena zat juga dibedakan menjadi 3, ada padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Kalau pada zat padat, muainya ada 3 macam, yaitu pemuaian panjang, kemudian luas, dan kemudian volume. Karena zat padat ini dia punya panjang, dia punya luas, dia punya volume. Tapi kalau pada zat cair, dia cuma hanya muai volume saja. Karena zat cair, dan mungkin kita tidak pernah mendengar panjang zat cair atau luas zat cair, tidak. Tapi yang kita dengar biasanya volume. Makanya pada pemuaian zat cair hanya volume saja. Dan termasuk juga zat gas, hanya pemuaian pada volume saja. Karena gas tidak punya panjang dan tidak punya luas. Oke, kita lanjut. Yang pertama pemuaian panjang. Kalau pemuaian panjang berarti kita berbicara zat padat. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah panjang awal benda, lambangnya LO. Kemudian perubahan suhu delta T. Ini kalau ada kata-kata perubahan berarti dia delta. Yang ketiga adalah koefisien muai panjang bahan atau panjang zat. Lambangnya adalah alfa. Dan ini sudah diketahui dari sananya. Kalian tidak usah mencari.
Ini ada 3 hal. Nah, koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan yang tadi pertama sudah saya jelaskan. Kemudian alat yang digunakan di dalam laboratorium untuk menyelidiki pemuaian benda padat berbentuk batang adalah motion probe. Ini misalkan ini batang logamnya, kemudian ini batang termasuk ke batang logam, kemudian di sini ada spiritus, ada sumbu, kemudian batang logam ini dipanaskan. Nah, ketika dia dan ini ada jarum, misalkan dia di sini, misalkan jarumnya dia berada di sini, ketika dia dipanaskan lama kelamaan jarum ini akan bergeser. Ini menunjukkan bahwasanya terjadi pemuaian pada logam bertambah panjang. Ini pemuaian pada zat padat, yaitu pemuaian panjang. Nah, ini LO panjang awal dan L adalah panjang akhir, sedangkan delta L adalah penambahan panjang. Misal panjang awalnya 5 cm, ternyata setelah dipanaskan menjadi 5,02, maka L-nya 5,02. Berapakah perubahan panjangnya? Berarti 0,02 cm. Saya ulangi, misalkan LO-nya atau panjang awalnya 5 cm, kemudian setelah dipanaskan menjadi 5,02 cm, maka penambahan panjangnya adalah 0,02 cm. Dari mana? Dari panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah, secara matematis perubahan panjang atau delta L dinyatakan oleh delta L sama dengan alfa dikali LO dikali delta T, di mana delta L adalah pertambahan panjang dalam meter, kemudian alfa adalah koefisien muai panjang per derajat Celcius atau per Kelvin, kemudian LO adalah panjang awal dalam meter, kemudian delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius atau Kelvin. Nah, persamaan yang kedua adalah L sama dengan LO plus delta L, atau panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah perubahan panjang. Kemudian dengan memasukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, maka didapat panjang batang setelah dipanaskan. Bagaimana rumusnya? Nah, ini yang biasa kita gunakan ketika ada soal, yaitu L atau panjang akhir sama dengan LO panjang awal dalam kurung 1 plus alfa dikali delta T atau perubahan suhu, di mana delta T yaitu T suhu akhir dikurangi suhu awal. Ini yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ketika ada soal. Nah, kemudian muai luas suatu zat, yaitu pada salah satunya adalah plat, bisa plat baja ataupun plat besi. Nah, muai luas secara matematis hampir sama, cuma yang tadinya alfa dirubah menjadi beta dan lambangnya adalah A. Delta A adalah pertambahan luasnya, kemudian beta adalah koefisien muai panjang. Nah, nilai koefisien muai panjang atau beta di sini adalah sama dengan 2 kali A, 2 kali alfa. Kemudian AO ini adalah luas awal benda, delta T sama tadi ya. Kemudian kalau dimasukkan A sama dengan AO plus delta A. Misalkan dengan memasukkan bersama 1 dan 2, maka didapatkan luas benda setelah dipanaskan hampir sama. Kalau tadi L sama dengan LO 1 plus alfa delta T, tapi kalau pada luas A ada A sama dengan AO atau luas akhir sama dengan
luas awal dikali 1 plus koefisien muai luas beta dikali perubahan suhu, di mana beta adalah 2 kali alfa. Kemudian yang ketiga adalah muai volume pada benda. Nah, bersama ini ya, pemuaian volume secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan VO Y ini Gm dikali delta T, di mana VO adalah volume awal benda, kemudian delta V adalah pertambahan volume benda, Y adalah koefisien muai panjang yang memiliki nilai Y sama dengan 3 kali alfa. Kemudian delta T-nya adalah perubahan suhu, sama satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Ini hampir sama, cuma hanya dirubah. V sama dengan VO ditambah kali delta V. Nah, misalkan 1 dan 2 disatukan, maka menjadi V atau volume air sama dengan volume awal dikali 1 ditambah Gm dikali perubahan suhu. Nah, pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin bisa dijadikan permasalahan atau studi kasus. Coba perhatikan, misalkan kalau kalian pernah menyusuri rel kereta api, pasti akan mendapatkan rel kereta api yang seperti ini. Antara besi yang satu dengan besi yang lain ada selanya. Nah, ketika dia pada malam hari dia dingin, dia akan merenggang, agak renggang. Tapi ketika dia pada siang hari dipanasi oleh sinar matahari, dia akan memanjang. Bayangkan kalau pemasangan rel kereta api dipasang secara berdempet, sangat berdempet, maka yang terjadi adalah mungkin akan terjadi kecelakaan pada kereta api yang melintasi, karena relnya mungkin ketika dia dipanaskan, dia akan melengkung ke atas. Nah, ini akan mengganggu perjalanan dari kereta api. Kemudian pemasangan kaca jendela atau pintu dibuat bercelah. Coba kalian perhatikan pintu rumah kalian atau jendela yang ada kacanya, pasti di situ ada celahnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika pintu atau kaca jendela tersebut diberikan panas atau terkena matahari, dia bisa memuai, ada ruangan untuk dia memuai. Coba bayangkan kalau dibikin rapat, mungkin ketika terjadi panas atau suhunya naik, dia memuai karena tidak ada ruang. Kemungkinan kalau dia berupa kaca, mungkin kacanya juga bisa pecah. Kemudian jembatan logam dibuat bercelah. Ini perhatikan ini antara sambungannya satu dengan sambungan yang lain itu ada celahnya. Tujuannya tadi ketika dia pada siang hari dia memuai, dia diberikan panas, kemudian dia memuai, maka celah ini akan merapat. Jadi kalau dipasang secara rapat, kemungkinan ketika siang hari bisa melengkung ke atas dan bisa membahayakan orang. Kemudian kawat telepon, kawat listrik dipasang kendor. Nah, ini yang tadi saya perintahkan kalian dari awal. Ini pemasangan antara tiang satu dengan tiang lain, kabelnya dipasang dengan mengendur. Tujuannya untuk apa? Ketika dia panas, dia akan mengendur, atau pada siang hari dia akan mengendur. Tapi ketika dia pada malam hari suhunya dingin, suhunya rendah, dia akan mengkerut. Coba bayangkan, misalkan antara kabel yang satu dengan kabel yang lain disatukan oleh tiang, kemudian pemasangannya menegang, maka yang terjadi kemungkinan ketika malam hari dia menyusut, terjadi penyusutan, bisa terjadi kabelnya bisa putus, seperti itu. Nah, pemanfaatan pemuaian, salah satu contohnya adalah pengelingan.
Pengelingan itu menyatukan dua logam menjadi satu. Ini dua logam, kemudian diberikan lubang, kemudian dimasukkan besi yang panas, kemudian dipandek ke sini terus. Nah, ketika besi tersebut yang panas menjadi dingin, dia akan merekatkan dua besi, sehingga besi tersebut yang tadinya dua bisa merekat menjadi satu. Ini pada proses pengelingan. Salah satu contohnya pengelingan. Kemudian contoh pemanfaatan pemuaian berikutnya adalah pemasangan bingkai roda pedati. Ini di antara roda yang satu dengan yang lain ada semacam batang yang ini nanti dimasukkan ke sini. Ini pada pemasangan bingkai roda pedati, termasuk juga mungkin pada pemasangan roda kereta api. Kemudian pemanfaatan pemuaian yaitu pada zat cair, yaitu pada termometer. Kemudian bimetal. Nih, pembuatan bimetal. Bimetal, apa itu bimetal? Kita bahas. Keping bimetal adalah dua logam yang memiliki koefisien panjang yang berbeda dikeling atau disatukan menjadi satu. Ini ada keterangannya, gambar 1, gambar A, gambar B, gambar C. Keterangannya adalah gambar 1 atau gambar A, pada suhu normal bimetal lurus. Nah, sedangkan kalau yang B ini ketika dipanaskan. Pada saat dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang atau alfa yang lebih kecil. Misalkan ini dipanaskan, ini yang katakanlah saya sebut ini warna hitam dan ini warna putih. Nah, katakanlah koefisien muai panjang warna merah ini melengkung ke logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih kecil. Misalkan ini 5, ini 6. Yang hitam 5, yang putih 6. Dia akan melengkung ke yang kecil. Nah, sedangkan kalau yang dibalik, kalau didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai alfa lebih besar. Ketika dia didinginkan, dia akan melengkung ke sini. Ini katakan tadi 5, ini 6, dia akan melengkung ke sini. Seperti itu. Pemuaian zat cair. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair adalah labu didih. Anomali air adalah sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air, yaitu 0 derajat sampai 4 derajat volume air menyusut, 4 derajat Celcius volume air memuai. Persamaannya hampir sama, yaitu pada ini cuma bedanya angka Y atau nilai Y atau nilai gamma tidak dikalikan dengan 3. Saya ulangi, nilai Y atau nilai gamma tidak dikalikan dengan 3. Kalau dia 0,001 ya hanya itu. Begitu. Terakhir, pemuaian gas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dengan dilatometer. Koefisien muai volume Y untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu sebesar 1/273 derajat Celcius sama dengan 0,0037 per derajat Celcius. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Nanti untuk latihan soalnya nanti insya Allah akan saya berikan pada video berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.